Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKO Sola Gracia. Wah, kurang semangat nih. Shalom. Waduh, kurang semangat lagi nih. Harus lebih semangat ya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, semangat banget untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, setiap kami pada pagi hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan boleh jaga hati kami, Tuhan boleh jaga pikiran kami, agar dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami bisa sama-sama fokus untuk mendengarkan firman-Mu yang diberikan nanti oleh Kak Indri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dapat ditransfer di nomor rekening Kak Cahaya. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan ini kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi ke ibadahnya, yuk kita nyanyikan satu buah pujian, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Salam semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 hingga ke-32. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nah, adik-adik, firman Tuhannya tentang bagaimana Bapak Yakub bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, adik-adik. Nah, minggu kemarin siapa yang dengar firman Tuhannya? Pasti semua dengar ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Bapak Yakub bertemu Tuhan Yesus lewat apa? Nah, minggu kemarin firman Tuhannya Bapak Yakub bertemu dengan Tuhan Yesus lewat
Mimpi. Nah, adik-adik duduk diam, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kira-kira Bapak Yakub ini bertemu Tuhan Yesus ini secara langsung bagaimana ya, Kak? Nah, mari kita simak. Nah, ini dia adik-adik. Firman Tuhan itu Allah berbicara pada Bapak Yakub. Nah, Allah berbicara melalui penampakan Tuhan. Dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nah, adik-adik, firman Tuhannya minggu kemarin itu tentang Yakub bertemu Tuhan lewat mimpi. Nah, ini Bapak Yakub nih adik-adik. Nah, di mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi minggu ini berbicara tentang bagaimana Bapak Yakub bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, ya, secara langsung adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik kalau ketemu Tuhan Yesus, terasa senang banget kan sih? Terasa langsung peluk Tuhan Yesus, langsung bangga, Tuhan Yesus. Nah, tetapi adik-adik, Bapak Yakub ini pada zamannya bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Nah, tapi adik-adik kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik harus berdoa supaya adik-adik bisa bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Firman Tuhannya, suatu hari sekian lama waktu Yakub tinggal di rumah pamannya Laban, Yakub menikah dengan anak-anaknya Laban dan mendapatkan 11 orang anak adik-adik. Wah, banyak sekali ya anak-anaknya Bapak Yakub ya. Nah, adik-adik, setelah Bapak Yakub ini tinggal di rumah pamannya yaitu Laban, nah, tiba saatnya Bapak Yakub ini ingin minta maaf dan kembali ke keluarganya adik-adik. Minta maaf kepada Bapak Esau. Nah, ini dia. Yakub beserta istrinya dan anak-anaknya ingin berdamai dengan kakak kembarnya yaitu Bapak Esau. Nah, adik-adik, dalam perjalanan nih, Bapak Yakub bersama istri, anak-anaknya, dan perjalanan menuju rumah bapaknya, tibalah Yakub di sebuah sungai yang bernama Yabok. Wah, ini kira-kira contoh dari sungai Yabok. Nah, adik-adik, ia pun ketika sudah sampai di sungai Yabok, dia menyeberangkan anak-anaknya, harta bendanya yang dimiliki disedangkan semuanya. Nah, tetapi hanya tinggal Bapak Yakub aja yang belum nyebrang ya adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa Bapak Yakub kok belum nyebrang sih, Kak? Gitu. Nah, jadi Tuhan itu punya rencana buat Bapak Yakub ya. Ketika Bapak Yakub belum nyebrang, tinggal sendirian gitu. Nah, di sini tiba-tiba ada seorang laki-laki bertemu dengan Bapak Yakub, ya kan? Nah, dia bergulat, beradu kekuatan sampai fajar menyingsing adik-adik. Nah, tetapi laki-laki itu tidak dapat mengalahkan Yakub dan akhirnya memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok dan menjadi sakit. Nah, ini dia adik-adik, Tuhan datang bertemu dengan Yakub, punya rencana adik-adik, sama seperti Tuhan datang sama adik-adik. Nah, misalkan adik-adik mau ujian, perlu bimbingan Tuhan Yesus dong, tidak hanya berdoa, tapi adik-adik harus belajar. Di sini Bapak Yakub bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti punya rencana. Kira-kira apa ya kalau rencananya Tuhan Yesus ingin bertemu secara langsung dengan Bapak Yakub? Nah, kenapa Tuhan bertemu Yakub sebelum dia bertemu dengan Esau dan keluarganya? Nah, adik-adik, di sini Bapak Yakub ini dan istrinya mempunyai banyak kesalahan serta dosa. Maksud Tuhan bertemu adalah supaya Bapak Yakub dapat membereskan setiap dosa-dosanya serta mengakui kesalahannya adik-adik sebelum bertemu dengan keluarganya dan saudara kembarnya Bapak Esau. Nah, adik-adik, kita mau belajar dua hal nih adik-adik. Siapa adik-adik? Misalkan yang pertama itu mungkin adik-adik mempunyai kesalahan tapi adik-adik tidak mengaku. Nah, tetapi sebelum kita belajar hal itu adik-adik, apa yang dilakukan Yakub setelah itu, setelah bergulat dengan di tempat itu ya adik-adik ya, menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus, bahwa Allah, menyadari akan kehadiran Allah melalui utusan. Yakub pun tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Nah, Yakub akhirnya menarik Tuhan Yesus, dia minta diberkati sama Tuhan Yesus. Di situ Yakub bilang bahwa saya adalah seorang penipu, saya banyak dosa, dan dia mengakui kesalahannya. Akhirnya Bapak Yakub namanya diubah. Terus Tuhan
bertanya, "Siapa namamu?" Yakub jawab, "Yakub." Yakub pun diberi nama baru, yaitu Israel adik-adik, yang artinya pejuang yang menang. Tuhan telah mengubah nama Bapak Yakub, seorang penipu, menjadi Israel, karena ia telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan ia menang. Nah, Yakub akhirnya menamai tempat itu adik-adik. Nah, ini gambarnya ya adik-adik ya. Yaitu Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Akhirnya Yakub menjadi pincang karena tangkap pahannya terplecok itu. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dua hal. Kalau kita punya kesalahan, jangan melarikan diri. Ayo, misalkan nih yang pertama, adik-adik punya kesalahan. Misalkan adik-adik minjam pensil teman ini di kelas, tapi adik-adik tidak balikin pensilnya, malah adik-adik bawa pulang, bahkan pensilnya hilang. Terus adik-adik tidak merasa bersalah. Nah, nggak boleh seperti itu adik-adik. Kalau minjam harus dibalikin, ya. Bilang kalau misalkan pensilnya, "Maaf ya teman, kalau pensil kamu hilang." Harus apa? Mengakui kesalahannya, karena kamu yang sudah menghilangkan pensil teman kamu. Nah, gitu adik-adik. Yang kedua, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, kenapa harus hidup jujur ya, Kak? Nah, Yakub sudah bilang kalau dia adalah seorang penipu dan dia banyak dosa. Akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik tidak jujur nih sama papa mama di rumah, sama kakak, sama om, sama tante, tidak jujur. Misalkan adik-adik nih lagi main game kan, terus disuruh gosok gigi sama mama. "Ayo cepetan gosok gigi dulu." Ya, gosok gigi dulu. Akhirnya mama pergi tuh misalkan ke dapur. Terus adik-adik tidak beranjak ke kamar mandi untuk gosok gigi. Tiba-tiba mama datang lagi. "Mana, udah gosok giginya belum?" Gitu. Terus adik-adik bilang, "Udah kok mah, udah aku udah gosok gigi." Gitu. Nah, adik-adik di situ bohong atau jujur ya? Wah, ternyata adik-adik bohong. Nggak boleh ya, karena orang tua, papa mama itu adalah perwakilan Tuhan. Jadi, kalau adik-adik menghormati orang tua, sama saja dengan menghormati Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus jujur ya, nggak boleh tidak jujur. Misalkan adik-adik lagi, contoh ya, satu ya, adik-adik meminjam duit temannya, minjem duit nih, "Kak, aku nggak bawa duit, tolong pinjamkan, aku mau jajan," gitu. 5.000 ke temannya. Terus sampai di rumah bilang, "Ma, tadi aku pinjam duit ke temanku, tapi 10.000. Nah, itu sudah berbohong atau tidak? Karena kamu pinjamnya hanya 5.000, tetapi bilang ke mama bilangnya 10.000. Dari situ sudah tidak jujur. Nah, adik-adik, mari kita belajar bahwa kita mengakui kesalahan kita, tidak boleh melarikan diri, harus mengaku kalau kita salah. Yang kedua, kita harus jujur di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sampai hari ini, kita harus belajar untuk mengakui kesalahan. Tidak boleh melarikan diri ya, tidak boleh berbohong. Terus kita juga harus jujur. Harus dengan apa kalau ingin bertemu dengan Tuhan Yesus ya, Kak? Tadi aku bilang, ayo baca firman, berdoa, dengar nasihat papa mama, om tante, kakak. Ya, kalau di sekolah misalkan guru, harus dengan nasihatnya. Guru sekolah minggu kalau di gereja, ibu pendeta, ya gitu adik-adik. Firman Tuhannya sampai hari ini ya, mari kita harus jujur dan mengakui kesalahan kita, supaya kita tidak hidup di dalam dosa adik-adik. Nah, firman Tuhannya sampai hari ini, jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, karena kita harus sehat terus ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Adik-adik, terima kasih sudah mendengar firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya tadi kalau kita harus menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran sama Tuhan, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga baca firman Tuhan ya. Sebelum ibadah sekolah minggu berakhir, yuk kita angkat satu pujian ini, baca kitab suci dan doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai anak-anak sekolah minggu. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Allah berbicara kepada Yakub. Allah juga berbicara kepada setiap anak sekolah minggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami, setiap anak sekolah minggu, dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami juga mau menjadi orang yang dengar-dengaran oleh perkataan-perkataan orang tua guru kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran setiap anak sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak sekolah minggu, jangan lupa ya, selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Cuci tangan dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Salam sehat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.